Hai Binusian, berjumpa lagi di acara Bionik, Binus Online Interactive Channel. Bersama Diandra, hari ini kita akan membahas topik-topik yang tentunya menarik dan juga edukatif untuk Binusian. Sebelumnya, udah pada nonton belum episode Bionik yang lain? Kalau belum, jangan lupa disaksikan di YouTube-nya Binus TV Channel. Hari ini topik pembahasannya menarik karena akan membahas seputar teknik industri. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu yuk video yang satu ini. Hai, nama aku Ruseli Hartawan, salah satu mahasiswa Binus Online Learning. Kegiatan aku sekarang ini sebagai atlet bulu tangkis. Aku memulai karir bulu tangkis aku sejak umur 5 tahun. Awalnya aku diajak papa untuk bermain di RT/RW dan dimasukin ke klub hingga sekarang. Bulu tangkis telah membawaku ke berbagai kesempatan dan mempertemukanku dengan banyak orang. Aku bergabung di Binus Online Learning ini di jurusan Bisnis Manajemen. Di tengah kesibukan aku sebagai seorang atlet, aku berkeinginan untuk berkuliah. Mendapatkan pendidikan formal adalah salah satu rencana aku untuk membantu bisnis keluarga. Pada saat itu, aku diperkenalkan temanku ke Binus Online Learning. Katanya aku dapat berkuliah tanpa mengganggu jam latihan aku. Dan benar saja, berkuliah di Binus Online Learning sangat membantu orang-orang seperti aku. Awalnya memang membutuhkan adaptasi, tetapi secara berjalannya waktu, aku mulai menikmati proses belajarnya. Sekarang, waktu luangku bisa kugunakan untuk mengembangkan diri. Walaupun online, tapi aku merasakan prosesnya begitu efektif. Mulai dari tugas, presentasi, dan FGD tetap rutin aku lakukan. Ditambah video penjelasan materi yang dapat aku akses berulang-ulang agar aku lebih mengerti. Hal lainnya yang menarik dari Binus Online Learning ini, karena bersifat online, aku jadi mempunyai teman dari berbagai macam latar belakang yang beragam. Itu jadi nilai tambah buat aku. Aku sendiri yakin semakin banyak wawasan yang aku punya, semakin banyak manfaat yang bisa aku beri. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman sekalian di luar sana untuk bergabung di Binus Online Learning, khususnya untuk teman-teman yang punya kesibukan seperti saya. Saya yakin masih banyak teman-teman yang bingung untuk memilih tempat berkuliah. Binus Online Learning benar-benar dirancang sedemikian rupa, agar tetap menjanjikan pendidikan berkualitas meskipun dengan pengajaran online. Sebagai top perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia, Binus Online Learning pasti memberikan yang terbaik untuk para peserta didiknya dengan berbagai program-programnya. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Laura. Nah, sepertinya rekan-rekan sudah mulai penasaran nih, sebenarnya apa itu ergonomi dan perancangan sistem kerja? Atau yang sering disebut sebagai work system design. Dan kenapa sih kita harus belajar ergonomi dan work system design? Nah, pastikan kita pernah ya merasa pegal-pegal atau seharian duduk di meja belajar. Atau pernah juga kita merasa terkilir, keseleo setelah mengangkat barang yang sangat berat. Nah, tentu selain itu kita juga punya rutinitas, entah berangkat sekolah setiap hari, berangkat kerja, atau bahkan jika Anda seorang ibu rumah tangga, pasti ada suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang kali. Atau gerakan tersebut kita sering sebut sebagai gerakan repetitif. Nah, ternyata menurut penelitian, gerakan yang dilakukan berulang-ulang kali secara repetitif menyebabkan merasa tidak nyaman pada tubuh atau dalam sehari-hari kita sering menyebutnya sebagai pegal-pegal. Disinilah peran ergonomi dan perancangan sistem kerja diperlukan. Sesuai dengan namanya, ergonomi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ergos, yang berarti kerja, dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Jadi, jika kedua kata itu digabungkan,
maka kita dapat artikan ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara kerja manusia. Dengan kata lain, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungannya, termasuk perancangan peralatan, ruang kerja, dan sistem untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan efektivitas manusia dalam melakukan tugasnya. Istilah ergonomi lebih populer digunakan oleh negara Eropa Barat, sedangkan di Amerika, ilmu ini lebih dikenal sebagai Human Factors Engineering atau Human Engineering. Wah, makin menarik ya, kok bisa Human Engineering? Nah, sebenarnya perancangan sistem kerja itu apa? Jadi, perancangan sistem kerja adalah proses mengatur lingkungan kerja, peralatan, dan tugas kita, sehingga dapat dilakukan secara efektif dan efisien oleh pekerja. Sehingga dengan mempelajari ergonomi dan perancangan sistem kerja, teman-teman juga nanti dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendesain sistem kerja yang efektif dan nyaman. Selain itu, dengan menerapkan kedua ilmu tersebut, ergonomi dan perancangan sistem kerja, secara tidak langsung kita juga dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, dan mengurangi resiko cedera pada pekerja. Ergonomi pertama kali dikenalkan oleh Murrell pada tahun 12 Juli 1949 ketika beberapa peneliti Inggris membentuk Ergonomics Research Society. Sejak saat itu, ergonomi terus berkembang dan digunakan di banyak industri dan bidang lainnya. Gimana, seru banget kan topiknya? Yuk kita mulai belajar ilmu ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efektif bagi diri kita sendiri, sehingga terhindar dari cedera fisik, serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan kerja. Apalagi teman-teman yang bercita-cita mau punya usaha sendiri nih, ilmu ini diterapkan sehingga proses produksinya nanti bisa lebih efektif dan efisien. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya Tommy Kurniawan, anggota DPR RI Komisi 6. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa di Indonesia ini terdapat 64 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ke-64 juta UMKM tersebut belum terdata dengan baik di e-commerce maupun di pemesanan makanan secara online. Salah satu cita-cita saya adalah mengimplementasikan sebuah single data system yang baik, tentunya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Saya sebagai anggota DPR dan juga seorang pengusaha, saat ini saya sedang membuat startup yang berkaitan dengan UMKM dan juga makanan. Semangat ini memberdayakan dan juga membina masyarakat luas ini sesuai dengan hal yang dijunjung tinggi oleh BINUS sebagai lembaga pendidikan. Nah, tentunya saya juga berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi UMKM di Indonesia. Keleluasaan dalam mengatur waktu itulah menjadi alasan utama saya kenapa saya memilih BINUS Online Learning. Di tengah kesibukan saya sebagai anggota DPR, saya tetap masih bisa mengikuti pelajaran dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah. Saya juga nggak mengorbankan waktu saya bersama dengan keluarga. Ilmu yang saya miliki itu juga memungkinkan saya bisa memberikan inovasi, memberikan ide-ide yang baik, tentunya yang berguna bagi masyarakat luas. Dalam ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan ini, saya semakin antusias
dan juga saya percaya diri bahwa saya dapat membantu UMKM yang ada di Indonesia. Ketika implementasi single data system itu terjadi, maka di saat kondisi seperti ini, mereka UMKM akan mendapatkan bantuan secara efektif dan juga tepat sasaran. Halo semuanya, kembali lagi ya dengan saya Laura di kursus Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja. Kali ini kita akan belajar nih tentang anatomi dan fisiologi manusia. Tapi jangan takut dulu, ini bukan anatomi dan fisiologi manusia yang detail. Jadi kali ini kita akan spesifik ke sistem sensori manusia dan beberapa fungsi yang membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya. Nah, teman-teman pasti tahu ya panca indera kita. Kita punya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan indera peraba. Nah, ternyata 5 panca indera ini adalah 5 dari 7 sistem sensori manusia. Kita punya yang namanya 7 sensory system atau ke-7 sensory system manusia yang sering disebut sebagai human sensory system. Ada 7, sehingga selain 5 panca indera, kita juga ada yang disebut sebagai vestibular atau keseimbangan manusia ketika kita bergerak, dan proprioseptif atau kekuatan otot dan sendi. Sistem sensori atau pendengaran. Nah, pada kesempatan kali ini, kita tidak akan bahas semuanya satu persatu, tapi kita lebih akan fokus pada indera penglihatan, pendengaran, dan persepsi kognitif manusia. Auditory system adalah sistem yang terdiri dari telinga, pusat pendengaran di otak, dan syaraf yang menghubungkan keduanya. Sistem ini bertanggung jawab untuk melibatkan koordinasi antara sistem vestibular dan penglihatan untuk mendeteksi, memproses, dan menginterpretasi suara atau bunyi yang dapat memberikan pengalaman yang unik dan kompleks. Nah, sistem sensori atau pendengaran kita mengukurnya dengan intensitas suara atau alat yang biasa digunakan yaitu sound meter. Kemudian yang kedua adalah sistem sensori penglihatan atau stimuli pada sensori penglihatan yaitu yang kita kenal sebagai cahaya. Nah, cahaya itu kemudian ditangkap oleh mata dan retina. Semua rangsangan visual yang mampu dirasakan manusia dapat digambarkan sebagai gelombang energi elektromagnetik. Gelombang tersebut dapat direpresentasikan sebagai titik di sepanjang spektrum visual. Dalam melakukan pekerjaan, manusia sebaiknya memiliki penerangan cahaya lampu yang baik, atau satuan lampu sering juga disebut sebagai lux. Nah, ini adalah visible spektrum manusia. Tentu kita sering lihat ya, Magicu Hibiniu. Nah, ternyata spektrum penglihatan manusia itu hanya sedikit saja dari spektrum gelombang elektromagnetik yang sangat panjang. Sensasi penting dalam kehidupan sehari-hari karena memungkinkan kita untuk merasakan dan merespon lingkungan di sekitar kita. Tanpa sensasi, kita tidak dapat merasakan rasa sakit, suhu, suara, atau bau, yang semuanya ternyata sangat penting loh untuk keselamatan dan kesejahteraan kita. Sedangkan perception adalah cara untuk memproses, mengorganisir, dan memberikan makna pada informasi sensoris. Proses ini terjadi dalam otak dan melibatkan integrasi informasi dari berbagai sumber sensorik, seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan,
bau, dan rasa. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti perhatian kita, harapan, pengalaman sebelumnya, dan faktor lingkungan. Nah, seperti ini nih model persepsi kognitif dan sistem sensori manusia. Diagram ini menggambarkan bagaimana kita memproses suatu informasi. Nah, gimana? Seru kan? Kita tadi sudah membahas anatomi dan fisiologi manusia, terutama ada 5 panca indera manusia dan 2 indera sensori manusia lainnya. Sangat menarik bukan? Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Oke, segitu dulu ya video pembahasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa menghibur Binusian. Jangan lupa juga untuk nonton video Bionik di channel YouTube-nya Binus TV Channel. Kalau gitu, sampai bertemu ya di episode selanjutnya. Bye!